Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Yuk kita ketemu lagi di sekolah minggu online kita ya. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Yuk Angel ajak semuanya berbangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa sama Tuhan ya. Ya ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya ya. Semuanya ayo kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh Tuhan mengikuti sekolah minggu online lagi Tuhan. Biarpun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan bersama-sama Tuhan memuji Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang berkenan atas setiap pujian kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, yuk kita mau sama-sama nyanyi, kita mau nyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Tuhan setiap hari cinta sama kita ya. Berkat Tuhan selalu kita rasakan setiap hari. Amin. Ya yuk sekarang kita mau nyanyi Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory.
ya. Yuk kita mau siapkan hati kita mau buka telinga kita buka hati dan pikiran kita ya, kita mau siap buat mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang kita mau nyanyi Terima Kasih Tuhan. Setiap hari. Dan saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman-Mu tuh boleh tertanam Tuhan dalam hati kami, sehingga kami Tuhan boleh tumbuh Tuhan jadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang bersinar terang Tuhan, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, nama-Mu boleh selalu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Tante. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Lukas 8 ayat 4-15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus,
Berkata ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak duri tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak berduri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok.
Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kita tahu mana tanah yang baik, tanah yang keempat, di mana tanah itu subur. Tanah itu sudah disediakan, dibersihkan dari hal-hal yang rumput-rumput liar, dibersihkan dari segala hal yang buruk dan yang mengganggu. Mari kita menjadi tempat yang subur untuk ditanami. Nah, adik-adik, tante mempunyai biji. Nah, biji ini, biji papaya ini siap ditanam, dan tentunya kita harus menyediakan tempat yang baik supaya biji ini tumbuh dengan subur, dengan baik, dan akan berbuah banyak. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menyediakan tempat yang baik untuk firman Tuhan dalam hati kita, dan kita menyediakan tempat yang subur supaya firman yang kita dengar boleh menjadi subur dan akan bertumbuh, berbuah banyak. Nah, adik-adik, karena benih ini adalah firman Tuhan, maka adik-adik juga dalam mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus melakukan dalam kehidupan setiap hari supaya benih itu tumbuh subur. Kalau kalian tidak menyediakan tempat yang baik, maka benih atau firman Tuhan itu tidak akan tumbuh dalam hati kita. Nah, adik-adik, kita juga harus menjadi pendengar yang baik, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan guru-guru, baik guru sekolah minggu, guru di sekolah yang mengajarkan agama, dan orang tua, mereka yang membimbing adik-adik semua untuk menuju hal yang baik. Maka kita harus menerima segala teguran, menerima segala nasihat yang diberikan oleh mereka, sehingga hidup kita berkenan di hadapan setiap orang, terlebih kepada Bapa yang di surga. Bapa kita, Bapa yang mengasihi kita. Nah, biarlah kita boleh menjadi tempat untuk menanam benih yang baik. Ya, siapkan tempat yang baik dalam hati kita untuk firman Tuhan. Setiap kali kita akan kebaktian, kita pasti akan memiliki kerinduan untuk kita menerima firman Tuhan, sehingga nanti pulang kita membawa berkat dari Tuhan. Amin. Itulah tentang perumpamaan seorang penabur menabur di tempat yang baik, maka tumbuhannya akan berbuah lebat, berbuah banyak. Seperti adik-adik ya, adik-adik kalau menyediakan tempat yang baik buat firman Tuhan, maka hidup kalian akan damai, sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah kami boleh menyediakan tempat yang baik buat firman Tuhan dalam hati kita, sehingga firman yang kami dengar boleh tumbuh subur
boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Memberkati adik-adik yang ada di rumah, memberkati sekolah mereka, memberkati orang tua mereka, dan juga dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan akan melindungi kami semua dengan kesehatan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama menyanyikan Terima Kasih Yesusku. Tuhan Yesus memberkati. Dah.